Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, malam ini yang malam sangat sunyi ya, hujan gerimis. Saya mau bercerita tentang dunia misteri atau dunia goib tentunya. Langsung saja ya. Oke, sebuah cerita dari tetangga saya sendiri, yaitu tetangga dekat yang pernah mengalami hamil dan mengalami suatu kejadian yang sangat ngeri ya, bisa tragis. Bayi dalam kandungannya berumur 9 bulan telah hilang, nggak tahu hilang kemana ya. Oke, awal mula cerita, dia sebelum kehilangan bayi tersebut, dia setiap malam itu bermimpi ya, seperti diikutin suatu sosok dan dibayang-bayang setiap mau maghrib ya. Jadi dia itu ketika mau maghrib itu melihat belakang kayak ada orang mengikutin, kayak ada orang yang mengintai gitu. Tapi tidak ada orang. Itu berturut-turut selama 40 hari kalau nggak salah dia cerita itu. Dan suatu ketika dia sering mimpi yang aneh-aneh ya. Mimpi ini selalu dia tuh mimpi seram saja gitu. Jadi dari sebuah cerita itu yang kita anehkan atau yang kita bingungkan, kok bisa bayi yang ada di dalam kandungan dan sudah USG bahwa di dalamnya memang benar-benar ada bayi, kok bisa hilang? Itu pertanyaannya, hilangnya kemana gitu loh. Kan hal-hal suatu yang mustahil ya, ketika di situ ada bayi dalam perut kok bisa hilang, itu secara logika itu gimana gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Sebelum hilang bayi tersebut, ibu-ibu ini dia berjalan di suatu tempat ya. Dia berjalan kaki akan menuju warung. Di situ kan dia mempunyai seorang suami ya. Suaminya itu, bu, beliin saya rokok. Nah, begitu ceritanya. Terus si ibu ini, wah ini kan masih maghrib. Nah, jadi ntar aja ya setelah maghrib. Emang suaminya di sini terlalu bisa dikatakan galak ya, galak dan tegas gitu. Jadi akhirnya ibu-ibu ini dengan keadaan terpaksa dia berangkatlah ke warung. Dan di perjalanan itu menuju ke warung itu jaraknya sekitar hampir 1/4 kilo lah, emang agak dekat ya. Tetapi di situ dia melewati yaitu perkebunan yang kosong, sekitar ada 2 hektaran ya. Di situ perkebunan yang kosong belukar lah ya. Dan di situ dia dipanggil oleh seseorang. Dan di firasat dia tuh dipanggil bu gitu. Dan perempuan itu sambil memegang perutnya ya, yang ada di dalam perutnya bayi itu. Terus si ibu-ibu itu nengok dan tidak ada apa-apa. Ibu-ibu itu berkata, loh siapa yang memanggil saya? Perasaan tidak ada orang, kok ada yang memanggil saya? Ibu itu datangin suara itu, pelan-pelan diikutin suara itu. Nggak taunya sumber suara itu lama-kelamaan hilang. Dan akhirnya ibu ini nekat tetap mencari suara itu. Ada berapa panggilan ya, dia bercerita ada sekitar 7 panggilan. Bu gitu. Manggil itu dengan cara, dengan nada yang lemah lembut. Dan itu suara perempuan yang memanggil. Akhirnya ibu itu tidak mengira, tidak nyangka bahwa yang memanggil itu sebenarnya sebuah sosok hantu ya, hantu yang berjenis gombel atau apalah, karena nggak terlalu jelas ya. Jadi itu akhirnya ibu itu melanjutkan untuk pergi ke warung. Dan di sampai warung dia bercerita dengan yang punya warung tersebut, tadi dipanggil oleh perempuan, cuma perempuannya tidak ada. Saya ikutin suara itu tidak ada. Si ibu warung itu berkata dan menjawab, mbak, bu, sampean aneh-aneh, sampean ini orang hamil, sampean kan orang Jawa, ini pamali. Kalau makhluk ini orang hamil itu pamali. Dan si ibu perempuan itu tidak percaya. Alah, saya tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Saya yang wajar-wajar saja, yang positif saja bu, gitu. Ucap si ibu.
Terus ibu warung itu berkata, ya sudah, kalau tidak percaya Bu, itu terserah Anda. Kalau sampai mau mengikuti zaman modern kayak gini, ya monggo. Tapi setahu saya tidak boleh, karena itu pamali. Jadi artinya pamali itu melanggar hamil itu tidak boleh ini, suaminya tidak boleh ini. Itu kan itu turut Jawa ya, itu dari nenek moyang turun temurun kita, dan nenek moyang kita ini bersumpah bila ada nanti cucu-cucu kita yang mengingkari seperti ini akan terjadi hal sesuatu. Akhirnya ibu ini pulanglah dengan senang hati ya, membawa rokok tersebut, karena ibu ini ibu yang pendiam dan menurut kepada suaminya. Itu patut kita contoh ya, seperti itu. Tapi ya jangan. Dan akhirnya ibu ini ya memegangin perutnya, berjalan sambil memegang perutnya, dan sebelah tangan kiri membawa rokok dan belanjaan dan lain-lain. Nah setelah itu ibu ini, dan dari belakang itu kayak ada yang menggendong ya, kayak menggendong. Itu ceritanya itu seram waktu itu ya. Berat ya, di punggung ini berat, kayak ada sesuatu. Terus ibu itu memaksakan berjalan kaki, dan waktu itu maghrib, azan tuh berkumandang sudah di masjid itu, Allahu Akbar gitu. Nah ibu itu agak buru-buru ya, jalan kakinya agak buru-buru sambil merasa ketakutan. Dan anehnya lagi, ketika dia masuk rumah, dia Pak gitu kan, memanggil suaminya. Akhirnya, apa Bu gitu kan, ini rokoknya. Terus yang tahu itu sebenarnya yang laki gitu loh, yang suaminya gitu. Bu, kok sampean ada yang beda gitu kan ceritanya. Beda apa Pak? Allahu Akbar, ya Allah ya Allah. Jadi menyebut kalimat Allah ya Allah gitu suaminya itu. Bu, sampean itu kemana? Sampean itu bener istri saya. Jadi bingung dia tuh. Dan ibu itu ngomong ke dasar, sampean kenapa Pak? Ada yang aneh apa Pak? Langsung ibu suami ini memeluk suami istrinya ya, dan dipegang perutnya. Itu tidak ada apa-apanya. Jadi seperti kempes seperti biasa. Bu, apa sampai sudah lahiran Bu? Ya Allah Pak gitu. Dia teriak-teriak gitu, dan teriak-teriak. Akhirnya warga setempat itu datang semua nonton ya, termasuk saya ya. Nonton itu, ngapa gitu loh. Bayi saya hilang gitu, bayi yang dalam perut itu loh. Intinya jadi orang itu pada heran semua, lu kemana gitu. Sedangkan tidak ada darah satupun. Yang aneh itu, tidak ada darah satupun yang mengalir, ada yang jatuh gitu. Dan ibu itu seperti kayak orang hamil, tidak hamil itu. Jadi intinya ya, kita semua mudah-mudahan untuk ibu-ibu, untuk istri-istri kita yang belum nikah, suatu saat kita ikutin aja lah apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dulu ya, tentunya, bahwa yang seperti ini kita ngikutin saja. Kenapa kita ngikutin? Kita ini menghargai dan menghormati leluhur kita di zaman dahulu. Jadi walaupun sekarang ini zaman modern, kita wajib mentaati yang seperti itu, larangan-larangan yang mengundang bala atau yang membuat kita rugi gitu. Apa salahnya sih kalau kita tuh menghargai, kita menghormati ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan ya, dijauhkan dari maha bahaya di dunia ini, dari semua maha bahaya tentunya. Oke, semua itu saja pemirsa cerita malam ini. Kita sambung cerita berikutnya. Kalau saya ini cerita nyata, jadi saya ulas kembali yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Untuk itu saya akhiri, saya terima kasih untuk yang support, subscribe, menonton video ini. Tentunya kami doakan semuanya lah kita jauh dari maha bahaya di dunia wal akhirat, dan kita diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Sekian terima kasih. Sebelumnya kita baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.